apa Bu? Silakan tadi diganti dengan hari yang lain. Tapi kalau hubungan suami istri, walaupun itu halal, ada denda, yaitu puasa 2 bulan. Nah, ada yang sanggup nggak? Makanya dikasih alternatif kedua. Atau apa Bu? Memberi makan fakir miskin. Berapa Bu? 60. Kan nggak cukup. Kalau 20 enggak Bu. Memberi makan 60 orang miskin. Itu kan kata Nabi. Di Qur'annya ada. Ya, atau apa Bu? Membebaskan budak. Kan budak di kita sekarang tidak ada. Ya kan Bu? Berarti apa hukumannya? Dia harus 2 bulan berpuasa atau kalau tidak sanggup memberi makan 60 orang miskin. Kan itu hukumannya berlipat-lipat nggak Bu daripada ibu puasa kodok? Kan itu seperti itu. Ya, oh ya. Nah, untuk itu jadi kenapa seperti itu? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, semua itu ternyata syariat itu apa, Bu? Hanya pembelajaran, hanya latihan. Yang utamanya kita ini apa, Bu? Makanya ada sebuah hadis ketika Nabi selesai perang, Bu, di mana perang itu disebut perang Badar, kaum muslimin bisa mengalahkan kaum kafirin. Jumlah kaum muslimin itu sedikit, orang kafir lebih banyak. Apa kata Nabi? Kita baru selesai menyelesaikan perang kecil. Dan kita akan menuju perang besar. Sehingga sahabat bertanya, ya Nabi, perang apa lagi? Bukankah ini disebut perang Badar, ini perang besar? Karena jumlah kita sedikit dibanding mereka. Jumlah mereka lebih banyak daripada kita. Apa jawabannya, Bu? Kita akan menuju perang besar itu adalah apa, Bu? Menahan hawa nafsu. Karena yang namanya manusia, anak cucu Adam dikasih kelebihan potensi apa, Bu? Hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu melekat gak dengan diri kita, Bu? Ketika ibu ke pasar, si hawa nafsu bisa disimpan di rumah gak, Bu? Ketika bapak ya ngantor, ya ibu usaha, presiden jadi apa, seseorang jadi penguasa, itu si nafsunya bisa disimpan nggak, Bu? Nggak bisa, melekat. Nah, inilah salah satu obat Ramadan, Bu, vaksin Ramadan untuk mengendalikan hawa nafsu, salah satunya Allah berikan di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu mari kita kaji ayat-ayatnya. Ya, kenapa kita ini tidak boleh diperbudak oleh hawa nafsu? Ya, dan kenapa ada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur tidak, Bu? Kita diciptakan Allah menjadi makhluk manusia. Sangat bersyukur. Kenapa, Bu? Kita punya potensi, Bu, dilebihkan Allah dibanding makhluk yang lain. Untuk itu kata Allah, ya, hai anak cucu Adam, tolong syukuri anugerah yang diberikan Allah kepadamu. Apa, Bu? Mari kita awali Qur'annya, surat 17 ayat 70. Surat 17 ayat 70. Ya, silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Gimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala kasri mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri rezeki yang baik-baik, dan kami apa, Bu? Lebihkan mereka itu siapa, Bu?
Kita selaku manusia, anak keturunan Adam. Kami lebihkan mereka anak cucu Adam di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kalau ibu, bapak hayati ayat ini dibaca berulang-ulang, Bu, kita harus mencucurkan air mata nggak, Bu? Iya. Sebagai rasa apa, Bu? Syukur kepada Allah. Padahal kita tahu sebelum ada anak cucu Adam hidup di muka bumi, ada makhluk yang lebih dulu diciptakan Allah nggak, Bu? Ada. Yang namanya jin, yang namanya malaikat, dan mereka lebih dulu beribadah kepada Allah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Ya, coba Bu ayatnya kan tadi kalimatnya bukan wa ma khalaqtul Adam, bukan wa ma khalaqtul insan, tapi wa ma khalaqtul jinna. Bahkan di ayat yang lain, kami telah menciptakan jin sebelum Adam, Bu, dari api yang sangat panas. Bu, ya, jangkanya itu ribuan tahun. Ya, bukan seminggu diciptakan jin terus berikutnya Adam, enggak, Bu. Sehingga itu jin pernah menikmati menjadi makhluk yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah. Dan mereka merasakan kasih sayang Allah luar biasa hanya kepada dirinya. Tapi begitu dapat ayat ini, Bu, walaqad karomna bani Adam. Otomatis cemburu enggak, Bu? Kecewa tidak, Bu? Makanya ada dari kelompok jin yang akhirnya jadi golongan iblis setan yang terkutuk. Apalagi ya, sebelum jin kata Allah, aku menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ada flora, ada fauna, Bu, dan mereka mengagungkan Allah. Bertasbih kepada Allah. Tapi luar biasa sekali lagi, Bu, walaupun malaikat itu ibadahnya luar biasa, taat kepada Allah, segala perintahnya dia kerjakan, mendapat fasilitas seperti kita enggak, Bu? Enggak. Nah, mari salah satu modal syukur kita kepada Allah, bukan kita banyak duit, bukan jabatan kita paling tinggi, bukan kita disebut paling kaya, Bu, tapi dasarnya apa, Bu? Terima kasih ya Allah, Engkau telah mentakdirkan diriku menjadi makhluk manusia. Karena siapapun, Bu, makhluk yang di muka bumi, ya, yang diciptakan Allah, apalagi itu keturunan Adam, maka dia mendapat derajat apa, Bu? Kemuliaan. Karena kalimatnya tadi, walaqad karomna bani Adam. Sungguh telah kami memuliakan anak cucu Adam. Itu dikasih, Bu, panca indera luar biasa, pendengaran, penglihatan dan hati. Dikasih tangan, Bu, 2, mata 2, Bu, ya, semuanya berpasang-pasangan. Ya, itu sekali lagi karunia yang luar biasa, anugerah yang diberikan Allah kepada siapa, Bu? Siapa itu manusia? Saya. Jangan orang lain, Bu. Terima kasih Allah. Makanya itulah penting bagi kita, apa, Bu? Doa tiap hari, Robbi auzi'ni an askuro. Ya Allah, ajarkanlah aku, bimbinglah aku agar selalu mensyukuri nikmat-Mu. Semiskin-miskin manusia di muka bumi tetap masih mendapat derajat kemuliaan enggak, Bu, dibanding makhluk yang lain? Iya. Apalagi kata Allah, begitu Allah menciptakan alam semesta ini, Bu, ya, diciptakan alam semesta, ternyata itu disiapkan Allah untuk siapa, Bu? Nah, surat 2 ayat 29, Bu. Surat 2 ayat 29. Surat 2 ayat 29. Ya, silakan. Artinya aja. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Nah, ulangi lagi, Bu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah
yang menciptakan segala apa yang ada di bumi. Berarti segala, Bu. Apapun yang ada di laut, yang ada di gunung, yang ada di darat, yang ada di dalam bumi, punya untuk siapa, Bu? Untuk kita. Lanjut silakan terus. Lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi ingat, Bu, kalimatnya luar biasa. Allah katakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Ya, berarti, Bu, yang makhluk mendapat fasilitas luar biasa di muka bumi siapa, Bu? Kita manusia. Makhluk yang lain ada seperti kita, Bu? Enggak ada, Bu. Ya kan? Jadi tidak terpikir, walaupun itu, Bu, sapi tiap hari makan rumput, dia menghayal ingin punya kebun rumput, punya enggak, Bu? Enggak ada, Bu. Ya kan? Enggak kepikiran. Ya kan? Jadi begitu pula, Bu, ya harimau biasa makan daging. Apa kepikiran dia ingin punya peternakan kambing, Bu? Enggak ada, Bu. Seketemunya aja. Ya, tapi manusia makannya sepiring, Bu. Ya, semua fasilitas, semua keinginan, semua, Bu, kebutuhan kita penuhi sepenuhnya enggak, Bu? Itu kita. Ya, jadi ingat dua ayat ini, mari kita pahami, mari kita hayati. Ini wujud kasih sayang Allah kepada siapa, Bu? Anak cucu Adam. Ya, ingat, apalagi kalau Bapak Ibu baca di surat 16 An-Nahl, di surat Ar-Rahman, Bu, semua fasilitas itu Allah jelaskan dipreteli satu persatu untuk siapa, Bu? Manusia. Kitanya sadar nggak, Bu? Kitanya tahu diri nggak, Bu? Nah, ini yang jadi masalah. Makanya waspada. Kenapa? Jangan bangga dulu kita menjadi manusia. Ya, merasa segalanya dikasih kebebasan mutlak dan merasa lebih dari makhluk yang lain. Karena ada ayat, Bu. Ayatnya apa? Surat At-Tin 95. 95 At-Tin ayat 4 dan 5, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu fi asfala safilin. Ya, silakan, Bu. Iya. 95. 4 dan 5. Ya, biar tunggu dulu, Bu, biar cari dulu. 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Kecuali orang-orang Dari atasnya, Bu. Oh. Atin. Iya, betul. Dari ayat berikutnya. Kami menciptakan ayat 1. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. apa, Bu? Makhluk yang didesain paling bagus siapa, Bu? Nah, terus Kemudian kami mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. waspadalah, waspadalah, Bu. Kenapa? Kita bisa degradasi nggak, Pak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu fi asfala safilin. Apa, Bu? Kami ciptakan manusia di dunia, apa, Bu? Paling baik. Ya. Desainnya paling indah. Sempurna. Panca inderanya punya potensi yang luar biasa. Apalagi dikasih kelebihan akal. Gitu nggak, Pak?
Iya. Tapi ayat yang harus kita takuti apa, Bu? Fi ahsani takwim. Kemudian ada manusia yang kembali menjadi makhluk yang mulia lagi atau yang serendah-rendahnya nggak, Bu? Kalau seandainya itu terjadi pada diri kita, Bu, pada saya, pada Ibu, kira-kira ternyata hidup di alam dunia hanya menjadikan penyesalan yang nggak ada ujungnya nggak, Pak? Hati-hati. Karena ayatnya udah jelas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu fi asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke serendah-rendahnya makhluk. Berarti kalau kita, Bu, Pak, serendah-rendahnya makhluk jadi apa kira-kira, Bu? Jadi manusia lagi enggak Ibu nanti? Bu. Ya? Bisa kumpul seperti ini lagi enggak kita? Enggak, Bu. Nauzubillah min dzalik. Ya, coba. Ya. Kira-kira kembalinya kita jadi apa? Ini ada ayatnya, Bu. Surat 5, balasan orang yang dibalik oleh Allah, kembalinya dia menjadi makhluk yang hina. Surat 5 ayat 60. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Nah, apa Bu kalimatnya, Bu? Orang yang Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk, Bu? Berarti awalnya orang nggak, Bu? Lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik. Ada ayat, Bu, orang fasik itu sama dengan orang munafik. Kalimatnya pi asfala safilin. Mereka itu akan tinggal di paling bawah. Tapi ternyata ada pembalasan yang lebih buruk dari itu, Bu, dari orang fasik. Apa itu, Bu? Lanjut silahkan. yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Nah, jadi apa itu, Bu? Kera-keraan atau kera beneran, Bu? Hah? Kira-kira kan dilaknat Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan Allah kera, Bu. Berarti Allah punya hak prerogatif kun fayakun nggak, Bu? Ya, Nabi Musa, Nabi Isa aja, Bu. Ketika ada orang miskin, kata Nabi Isa, kamu kaya. Ya, kamu begini, Bu. Jadi nggak itu? Jadi. Nah, sekarang yang mengutuk bukan lagi Nabi. Siapa, Bu? Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan Allah kera. Di antara mereka ada yang menjadikan babi. Kalau kera dan babi hidupnya di kota, di mall, Bu, di apartemen, di rumah mewah, atau di hutan, Bu? Kira-kira kalau di hutan tetangganya siapa itu? Hah? Kalau tidak, Bu, punya tetangga, orang itu yang sudah dijadi kera dan babi, Bu, harimau, macan, kira-kira nyaman nggak hidup dia, Bu? Tiap hari jadi bulan-bulanan nggak, Bu? Ketika macan makan, Bu, babi yang asli, waduh, jangan-jangan besok saya kebagian, gitu nggak, Bu? Ada ular yang gede, jangan-jangan saya dimakan ular. Jadi hari-hari ketika dilaknat oleh Allah jadi kera dan babi, hidup di hutan belantara yang binatang buasnya luar biasa, nyaman nggak dia, Bu? Wah, jangankan, Bu, kita dijadikan kera dan babi. Mohon maaf, Ibu berani nggak pakai baju badut nongkrong di lampu merah, Bu? Tanya ke orang cari duit di pinggiran, Bu, pakai baju badut. Kira-kira senang nggak dia begitu? Batinnya nangis nggak itu, Bu? Ya, pakai baju badut, Bu, ya kan? Itu kan baju, ya bisa dibuka. Tapi kalau sudah dikatakan dilaknat oleh Allah kera dan babi, bisa merubah dirinya lagi nggak, Bu, jadi manusia? Nauzubillah min dzalik, Bu. Ya, ini yang ditakutin. Makanya tadi kata Allah, kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada manusia kembali kepada serendah-rendahnya. Di luar manusia, di antara mereka ada kembali kepadaku, Bu, ruh dan jiwanya dimasukkan oleh Allah kemana, Bu? Ke kera, ke babi. Nah itu, Bu. Maka itulah kita ini harus benar-benar kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Apa maksudnya, Bu?
Apa maksudnya itu kembali ke Allah dari Allah apa? Awalnya ibu manusia, ketika dibangkitkan harus kembali wujudnya, baru ibu mulia. Tapi kalau ibu awalnya manusia, kembali jadi babi, Bu, innalillahi enggak, Bu? Enggak. Enggak sesuai dengan desain awal. Karena makhluk yang dimuliakan oleh Allah tadi kalimatnya apa, Bu? Walaqad karomna bani Adam. Yang kami muliakan itu anak cucu Adam. Di luar itu hanya pelengkap. Bu, ada ayam, ada kambing, ada kucing, ada bunga. Itu pelengkap kita enggak, Bu? Pemanis kehidupan kita enggak, Bu? Iya, karena yang pelaku sejarah dalam hidup ini, Bu, makhluk Allah siapa, Bu? Kita manusia. Makanya kita harus tahu diri. Kalimatnya pun jadi kata Allah tadi. Ya, menjadi serendah-rendahnya. Lanjut, Bu, silakan terus. Dan orang yang menyembah tagut. Nah, sampai di situ, maaf, Bu. Jadi sekali lagi hukumannya apa, Bu? Kera dan babi. Jadi yang disebut neraka itu apa, Bu? Apakah yang disebut neraka itu api membakar, Bu? Ya, berlapis-lapis, apa seperti ibu melihat tungku? Bukan, Bu. Ketika orang kembali, Bu, menjadi makhluk yang hina dan dia bukan manusia, dia itu wujudnya babi, itu neraka nggak bagi dia, Bu? Neraka. Jadi pembalasan Allah itu luas, Bu. Jangan ditafsirkan selalu tadi api yang menggelegar, kita melihat tungku, bukan. Ketika manusia kembali bukan lagi menjadi manusia, dia non manusia, Bu, di alam kuburnya dia menjadi neraka. Ketika dia hidup menjadi makhluk yang lain, dikejar-kejar oleh, Bu, binatang buas, hidup tidak nyaman, azab nggak bagi dia, Bu? Azab. Diulangi lagi, Bu. Apakah hanya kera dan babi aja, Bu? Luas, Bu. Surat 17. Surat 17 ayat 49 sampai 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a idza kunna idzaman waru fata a inna lamab'usuna khalqan jadida. Qul kunu hijaratan au hadida. Coba, Bu. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna qulil ladzina fatarakum awwala marrah fasayun ghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna mata huwa qul asa ayyakuna qoriba. Nah, ini, Bu, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Yang nanya siapa itu, Pak, Bu? Kita. Apa benar nggak sih kalau saya mati, saya akan dibangkitkan lagi? Kan matinya saya, ya, dikubur, jangankan bertahun-tahun, sebulan aja itu tulang belulang, Bu, daging yang nempel di badan kita sudah hancur nggak, Bu? Iya. Bahkan ada yang mati, matinya pun dibakar, Bu, abunya dibuang ke laut. Apa benar sih akan hidup lagi? Betul nggak, Bu? Kita meragukan akan adanya kebangkitan. Betul nggak, Bu? Ragu nih orang. Apa benar kalau kami sudah menjadi tulang belulang, kami akan hidup lagi? Apa jawaban Allah, Bu? Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan. Nah, yang mana, Bu? 50-nya? Ya. Iya. Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. Ulangi lagi, Bu. Jadi apa itu orang, Bu? Batu atau besi. Yang ngomong ini siapa, Bu? Presiden aja. Kamu jadi menteri saya ya. Jadi nggak, Bu? Jadi. Itu nggak, Bu? Hari ini saya lantik, kamu jadi gubernur. Jadi nggak, Bu? Jadi. Apa, Bu? Presiden. Allah perlu minta persetujuan dari MPR nggak, Bu? Begitu kun fayakunnya Allah, Bu. Bisa ditolak nggak, Bu?
Enggak, Bu. Ya, jadilah kamu batu atau besi. Berarti dulunya siapa itu orang, Bu? Orang kan? Tapi karena ragu dengan kebangkitan, hidupnya tidak yakin akan akhirat, tidak mau punya amal soleh, tidak mau tobat, dikembalikan kepada Allah serendah-rendah makhluk apa, Bu? Apa itu? Batu, besi. Batunya, Bu, dibuat pondasi. Pondasinya juga bukan pondasi rumah yang satu lantai, Bu, gedung 10 tingkat. Otomatis pondasi batunya disimpan berapa meter, Bu? Coba. Jadi dia besi, Bu. Terus dibuat bantalan kereta, rel kereta. Tiap hari dipijitin terus nggak, Bu, itu Bu, sama kereta? Ternyata di dalam besi itu ada ruh dan jiwa kita nggak, Bu? Tersikat nggak tiap hari, Bu? Itu nggak seberapa ujian dunia, Bu. Ya, itu jadi contoh seperti itu. Jadilah kamu batu atau besi. Atau apa lagi, Pak? Lanjut silakan terus. Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Apa, Bu? Kalimatnya ke orang itu apa, Bu? Berarti orang itu bisa disegerakan azab menjadi batu dan besi, tidak harus nunggu kiamat besar nggak, Bu? Iya. Bisa. Ya, jadi ingat kalimat ayat ini, Bu, Quran surat 5 ayat 60, ada makhluk manusia kembali ke rahmat Allah, bukan menjadi manusia lagi, mereka kembali menjadi kera dan babi. Ternyata tidak hanya kera dan babi balasan Allah, Pak. Di antara mereka ada yang menjadi batu, ada juga yang menjadi besi. Nauzubillah min dzalik, Bu. Ya kan? Jadi ingat ayat ini, Bu, perlu kita perhatian. Apa? Bahwa ini ayat peringatan keras nggak dari Allah, Bu? Iya. Jangan sampai kita degradasi, Bu, yang tadinya makhluk yang dimuliakan, sekarang menjadi yang dihinakan. Padahal Allah maunya, mohon maaf, ya, kalau seandainya kita nih, Bu, jangan taruhlah batu dan besi tadi, kita kembali ke rahmatullah, Bu, ya, bukan menjadi manusia, tapi menjadi, Bu, babi atau kera. Kira-kira ketika dibangkitkan ibu jadi kera, ucapan apa yang ibu ucapkan, Bu? Apa terima kasih Allah, aku sehingga bisa lari-lari seperti kera, bisa lompat pohon, apa begitu, Bu? Nangis nggak, Bu? Nangis. Padahal maunya Allah, Bu, ketika datang kematian, ya, ketika dibangkitkan nanti kita di padang mahsyar, ucapan apa yang Allah mau, Bu? Hamdalah, Bu. Coba nih, maunya Allah ini, Bu, surat 2 ayat 56. Ya, silakan, Bu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Kalimatnya apa, Bu? Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati. Jangankan cerita mati, Bu. Ibu tidur, bangun lagi dari tempat tidur jam 10, bangun jam 4 subuh. Bu, dengar azan. Ucapan apa yang Ibu keluarkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu enggak, Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi, menyongsong hari esok kita bahagia, apalagi dalam keadaan sehat wal afiat. Apalagi, Bu, ya, 2 hari yang lalu, ya kan, kita sakit, Bu, makan obat, pas begitu subuh bangun seger. Senang nggak kita, Bu? Senang. Ada orang dinasihatin keras kepala, Bu.
Iya kan? Dinasehatin ngelawan, nolak nggak mau. Bu, kira-kira matinya bisa jadi batu nggak itu orang, Bu? Iya kan, disebut kepala batu. Ya, di dunia bisa perumpamaan orang itu kalau dinasehatin tidak mau nurut namanya kepala batu. Tapi kalau mati jadilah kamu batu. Bisa begitu nggak, Bu? Kan itu hukuman Allah. Ya, jadi ingat, jadi kata Allah, dengan Ramadan ini Allah ngasih tahu di dalam dirimu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, yang lain itu baik. Apabila, Bu, segumpal darah itu buruk, yang lain pun buruk. Apa itu, Bu? Kolbu. Gitu nggak, Bu? Nah, potensi itu, makanya di Quran ini tadi, Bu, wa nafsi wa ma sawaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu fasik dan takwa. Selanjutnya terserah kita. Ya, apalagi tadi kata Allah, Bu, kita masih diperbudak oleh hawa nafsu. Begitu ibu dan saya masih menuhankan hawa nafsu, Allah pun dengan jelas, Bu. Apa kalimatnya? Surat 25. Surat 25. Ayatnya 43, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apa, Bu? Keinginan itu identik hawa nafsu nggak, Bu? Pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu keinginannya sebagai Tuhannya? Bu, terus? Apakah engkau akan menjadikan pelindungnya? Empat-empatnya, lanjutnya. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? 44-nya berikutnya. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. kalimat ini sindiran hari ini nggak untuk kita, Bu? Kalau ibu punya keinginan menggebu-gebu, saya punya keinginan menggebu-gebu, dengan cara, Bu, menghalalkan segala cara, yang penting saya dapat, yang penting saya punya, yang penting saya terhormat, tapi jalan masa bodoh. Allah menyebut kita apa, Bu? Mereka disebut apa? Hewan ternak. Berarti derajat kita pun sudah direndahkan Allah nggak di dunia, Bu? Iya kalimatnya. Fisik sih manusia, tapi rohaninya dipandang Allah mereka hanya hewan ternak. Kenapa, Bu? Karena dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka itulah Allah titip, Bu, ya. Apa? Ada sebuah potensi yang ada di dalam diri kita. Kemana-mana kita bawa, nggak bisa disimpan di rumah, nggak bisa kita matikan, nggak bisa kita, Bu, bonsai, nggak bisa kita penjara, apa, Bu? Hawa nafsu. Kenapa? Karena potensi hawa nafsu itu, Bu, apa, Bu? Menyesatkan. Ya, si hawa nafsu itu condongnya kepada kezoliman. Jangan masalah yang besar, yang kecil pun sama, Bu. Ketika ada ibu dulu punya tetangga hidupnya biasa aja, lebih bawah dari kita ekonominya. Suatu saat, Bu, beberapa tahun derajatnya lebih dari kita, fasilitasnya lebih dari kita. Kira-kira gimana, Bu? Kalau ibu nggak kuat-kuat, bisa jadi orang pendengki nggak? Iya. Padahal ketika ada orang dikasih kenikmatan, perintah Nabi, Bu, suruh bersyukur nggak, Bu? Iya, bahwa dia diangkat derajatnya. Ya. Tapi karena ada penyakit iri dengki, akhirnya seujon itu kita terus-menerus nggak sandarkan ke orang itu, Bu? Pasti. Dia mah kaya juga dapat ini. Dia mah selalu aja negatif. Nah, itu kata Allah. Ya, jangankan dengan tetangga, dengan orang lain. Dalam keluarga pun bisa begitu nggak, Bu? Bisa. Adik kita rezekinya lebih gede dari kita. Padahal kita yang membiayai, Bu, sekolahnya kita yang ngasih fasilitas. Bu, ternyata begitu dia lebih. Kalau nggak siap, akhirnya kita, Bu, tidak nerima. Itulah penyakit kita. Siapapun. Makanya kata Allah, tolong
itu yang namanya hawa nafsu jangan diikutin. Surat 4:135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang bertakwa, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Bu, yang dilarang itu siapa, Bu? Pejabat aja, ulama aja, atau diri kita masing-masing, Bu? Kita masing-masing. Apa perintahnya, Bu, larangannya? Fala tattabi'ul hawa. Janganlah kau ikuti hawa nafsu anak, hawa nafsu suami, atau hawa nafsu diri kita, Bu? Diri kita. Jangan ikuti hawa nafsumu. Terus? Karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jadi ibu sesat gara-gara salah guru, ibu sesat diajak suami, atau karena potensi ibu? Diri kita dulu, Bu. Jangan ikuti hawa nafsu. Nafsu siapa, Bu? Kita dulu. Berarti ibu ketika, Bu, sama si bapak harus jadi filter nggak, Bu? Harus penjaga hawa nafsu suami nggak, Bu? Kan gitu. Ya, atau kebalikannya. Ya, anak ataupun dalam apapun. Jangan ikuti hawa nafsu. Kenapa, Bu? Potensi hawa nafsu di sini apa, Pak? Ingin menyimpang dari kebenaran. Kasus banyak sekali, contoh yang fenomenal, Bu. Padahal itu masuk kedokteran bukan biaya murah, Bu. Mahal. Gitu nggak, Bu? Iya, sekolahnya pun nggak cukup 2 tahun. Ya, harus lagi koas, harus ini. Tapi dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Akhirnya, Bu, sekolah yang tinggi-tinggi bisa praktek nggak, Pak? Enggak. Bahkan dapat hukuman nggak, Bu? Kasusnya banyak. Coba, luar biasa. Akhirnya dihinakan nggak, Bu? Kenapa, Bu? Gara-gara apa yang merusak dia, Bu? Ilmunya pintar. Ya, tambah lagi contoh kasusnya, Bu. Ya, yang biasa memponis orang di penjara siapa, Bu? Hakim ketok palu. Dia tidak menjaga hawa nafsunya. Digoda, dibujuk, Bu. Akhirnya yang di penjara sekarang siapa, Bu? Hakimnya. Luar biasa, Bu. Padahal itu jabatan terhormat gak, Bu? Iya, panggilannya pun gak sembarangan ketika yang mulia. Bu, coba. Yang mulia. Ya, sekarang begitu ibu melihat dia ada di penjara, yang mulia lagi nggak, Bu? Pasti ibu pengen ngelempar. Gitu nggak, Bu? Kan ini kata Allah. Apa ilmunya hilang, Bu? Ilmunya hilang? Enggak, Bu. Ya kan, ilmunya nggak hilang. Tapi marwahnya karena nafsunya itu bocor, Bu. Apapun omongan dia, ibu mau dengar nggak, Bu? Jangankan ibu yang bukan ahli hukum. Sotoy loh. Gitu nggak, Bu? Ulama, kiai, Bu. Kenapa? Karismatiknya jatuh. Karena dia punya perilaku aib yang, Bu, ketahuan oleh umat nggak, Bu? Apa aja. Kan itu. Ya, jadi ingat, mari kita salah satu menjaga kemuliaan ternyata apa, Bu? Jangan ikuti hawa nafsu. Kan itu kata Allah. Karena kalimatnya, jangan ngikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu ingin condong kepada kesesatan. Ya, hari ini kita selamat, hari ini kita baik, hari ini kita istiqomah, besok lusa bisa berpaling jadi hamba yang murtad gak, Bu? Banyak. Banyak gak, Bu? Ustadz penceramah sekarang jadi murtad, pindah agama. Banyak, Bu. Ya, nah ini contoh. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kenapa? Tadi kata Allah, hawa nafsu itu condongnya kepada kejahatan. Maka itulah penting rahmat Allah. Penting, Bu, kasih sayang Allah kepada kita. Ya, jangankan kita, Bu. Para nabi itu diuji oleh Allah lebih berat dari kita nggak, Bu? Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika diuji, Bu, padahal dia benar laki-laki ganteng. Bu, digoda oleh wanita cantik. Wanita pun sudah bersuami. Bu, ya, kira-kira, Bu, tergoda nggak, Bu? Tergoda. Mau, kan itu, Bu. Ya, itu pengakuan seorang nabi, namanya Nabi Yusuf. Kalau tidak ada rahmat di dalam diriku, aku pun mau melakukan apa yang dia inginkan. Kenapa? Dalam diriku ada hawa nafsu, kan itu, Bu. Nabi Adam aja turun ke muka bumi.
Bu, yang bawa siapa, Bu? Hawa. Makanya nenek moyang kita namanya apa, Bu? Abina Adam dan Siti Hawa. Bu, Hawa itu kan titipan, Bu. Nggak bisa dipisah. Adam tinggal di surga nggak punya Hawa, Bu. Nggak enak. Ya kan? Coba sendiri. Bu, di surga segala fasilitas ada, nggak punya Hawa, nggak nikmat, nggak sempurna. Begitu pula ibu. Hidup, Bu, seperti malaikat, nggak punya keinginan, nggak punya cita-cita, Bu. Anak ibu pintar, tapi hidupnya lurus aja, Bu. Ibu gergetan nggak, Bu? Karena si hawanya. Tapi si hawa nafsu itu kata Allah makanya bukan dibunuh. Apa, Bu? Dikendalikan. Ini makanya Allah mengingatkan kepada kita, surat 12, ayat 53. Surat 12 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan aku tidak mengatakan diriku bebas dari kesalahan. Itu ucapan Nabi Yusuf nggak, Bu? Pengakuan dia. Dia pun mengakuinya di dalam hatinya mau dan cinta kepada wanita yang menggoda, Bu. Pengakuan. Wama ubari'u nafsu. Dan aku pun tidak menyatakan diriku ini benar banget. Ada dosa yang saya perbuat. Apa? Aku pun mau. Pengakuan, Bu. Terus? Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Apa, Bu, kalimatnya? Nafsu itu, kalau ibu saya tidak bisa membersihkan diri, si nafsu itu, Bu, maka condongnya walaupun ibu ngaji ke ulama besar, ilmu ibu tinggi, begitu pula bapak. Bu, si nafsu ini kita tidak filter, tidak kita kerdilkan, tidak kita kendalikan, ya, otomatis pemikiran kita jadinya apa, Bu? Mudah suuzon, mudah iri, mudah sombong, Bu. Apapun itu mudah dalam diri kita. Ya, ini kata Allah. Lanjut silakan terus. Kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Apa, Bu? Jadi nafsu supaya tidak sesat, nafsu yang tidak mendorong kita kepada penyesalan, nafsu yang tidak mendorong kepada, Bu, neraka, harus ada apanya Allah, Pak? Rahmat Allah. Inna nafsa la amaratu illa bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu condongnya kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita butuh rahmat Allah nggak hari ini, Bu? Iya. Alhamdulillah, Ramadan itulah yang disebut bulan rahmat, Bu. Bulan keberkahan. Kenapa? Bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar bulan, Bu, kita menahan lapar dan haus. Ya, maka itulah doa Nabi Muhammad. Apa, Bu? Ya, ketika belum ketemu Ramadan 2 bulan sebelumnya Nabi persiapan. Ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan. Begitu selesai Ramadan, ya Allah ya Rabbi, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Pertemukan kami kembali di bulan Ramadan tahun akan datang. Seandainya Ramadan ini yang terakhir, jadikanlah diriku ini orang yang disayang olehmu, dan jangankanlah hamba menjadi hamba yang dimurkai olehmu. Kan itu Nabi, Bu. Kenapa? Karena Ramadan itu penggemblengan. Dan Nabi pun, Bu, diproses oleh Allah. Sebelum Ramadan, dia menjadi manusia biasa seperti kita. Selama Ramadan, beliau bertafakur. Uzlah, Bu, di Gua Hiro. Alhamdulillah dapat anugerah luar biasa, Bu, mendapat Isra wal Mi'raj, sehingga mendapat anugerah diangkat menjadi nabi dan rasul. Begitu selesai Ramadan, ketemu dengan Syawal. Apa itu Syawal, Bu? Ada maknanya macam-macam. Pertama, irtafa'a, bulan peningkatan, bulan kebangkitan spiritual. Nabi Muhammad bukan manusia biasa lagi, tapi beliau sebagai nabi dan rasul. Nah, inilah Ramadan kita pun harus seperti itu. Ya, jangan sampai kita ini puasa seperti puasa ular. Sebelum puasa disebut apa itu ular, Bu? Ular. Begitu dia puasa, ganti kulit disebut apa, Bu? Ular. Selesai puasa, nah jangan-jangan saya begitu, Bu. Sebelum Ramadan ya amin aja.
Selama Ramadan, Bu, sibuk kita. Penuhin jadwal segala macam, Bu, ya kan? Selesai Ramadan, biasa aja. Padahal, Bu, maunya Allah sebelum Ramadan kamu sudah menjadi hamba yang takwa. Selama Ramadan berjuang, takwa kamu meningkat dan kembali kepada fitrah. Bu, hari ini kita semoga bukan kumpulan manusia biasa, tapi disebut oleh Allah hamba yang bertakwa. Karena kalimatnya ini sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan itu, Bu. Maka itulah kita harus seperti puasanya ulat. Sebelumnya itu ulat, Bu, dia berpuasa, makhluk yang menjijikan enggak, Pak? Kan dipegang gatal, Bu. Ya, walaupun binatang kecil tapi dibuat kita geli aja, jijik. Tapi begitu dia sadar titik di mana dia ini, Bu, berpuasa jadi kepompong, ya. Ya, terus, Bu. Begitu selesai berpuasa dia jadi kepompong, keluar jadi apa, Bu? Kupu-kupu yang indah enggak, Bu? Jadi ibu pun suka enggak, Bu? Ketika dia jadi kepompong, Bu, ya, dia mampu menahan segala apapun. Tapi sudah jadi kupu-kupu, makanannya apa, Bu? Bukan lagi makanan yang menjijikkan daun-daun, Bu. Tapi apa, Bu? Saripati bunga. Dan dia membuat indah lingkungan enggak, Pak? Nah, itulah kita. Jadi kita semoga ya setelah Syawal ini kumpulan manusia-manusia yang membuat indah, Bu, keluarga kita, tetangga kita, teman kita, kan itu. Jadi ingat, makanya kata Allah, salah satu perintah Allah yang tegas targetnya, Bu? Tegas tujuannya apa, Bu? Puasa. Ya, inilah ya mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun akan datang. Kita berjanji mulai hari ini, Bu, ingin memanfaatkan momentum Ramadan itu benar-benar apa, Bu? Ingin memproses diri, tidak hanya mampu menahan lapar dan haus, tapi taqarrub ilallah, gimana nafsu yang kita miliki berubah menjadi nafsu yang penuh rahmat Allah. Itu harus seperti itu, ya. Maka itulah kata Allah, ya, kita baca perintah puasa surat 2 ayat 183. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Targetnya jelas nggak, Bu, ayatnya? Ibu puasa untuk apa, Bu? Takwa, gitu nggak, Bu? Ujung-ujungnya takwa, kan itu. Ya, makanya hadis luar biasa, Bu, memberi motivasi ke kita agar perbuatan yang kita lakukan selama Ramadan itu tidak sia-sia. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu. Barang siapa yang menyambut Ramadan dengan iman, semangat taqarrub ilallah, akan diampuni segala dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Itu hadis harapan enggak, Bu? Motivasi kita enggak untuk memanfaatkan momentum itu. Tambah lagi hadis teguran. Kamin so imin laisalahu minal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Gitu enggak, Bu? Kan itu peringatan Allah. Karena puasa ini sangat erat dengan budaya kita enggak, Bu? Pulang kampung, baju lebaran, kue harus serba, Bu, macam-macam. Makanan di rumah harus serba ada. Kan itu dibuat oleh kita. Padahal yang nyuruh begitu enggak, Bu, sama kita enggak? Tapi yang dipikirkan target kamu ini habis Ramadan, ya, la'allakum tatakun. Apa, Bu? Harus menjadi hamba yang semakin bertakwa. Harus semakin hamba yang benar-benar apa, Bu? Tadi tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi mampu mengendalikan hawa nafsu. Kan itu kata Allah. Ya, ini makanya takwanya apa, Bu? Di sini kita baca dulu ajaran takwanya surat 50 ayat 31 sampai 34.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Bu, puasa itu Ibu cari surga atau surga mendekati ke Ibu? Berarti puasa itu Bu, memancing kita ahli surga nggak Bu? Allah membuat lowongan ahli-ahli surga nggak Bu? Karena tadi ayatnya, hai orang beriman diwajibkan kamu berpuasa agar kamu takwa. Berarti agar kamu dekat dengan surga nggak Bu? Kan itu. Ya, sedangkan surga didekatkan Allah kepada orang yang bertakwa. Apa itu takwa di sini Bu? Lanjut silakan terus. Pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Jadi hidupnya orang takwa itu terikat dengan aturan Allah nggak Bu? Iya, berarti apa Bu? Hawa nafsu yang dia miliki itu harus komitmen dengan aturan nggak Bu? Perintahnya apa, larangannya apa, perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi, kan itu Bu? Kan itu kata Allah, orang takwa itu komitmen dengan aturan, ya, bukan dengan hawa nafsu, tahu halal haram, tahu baik buruk, tahu perintah Allah, tahu perintah Rasulnya, tahu larangan Allah, tahu larangan Rasul, kan itu Bu? Ya, orang takwa itu yang memelihara semua peraturan-peraturan Allah. Lanjut silakan terus. Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya. Jadi orang takwa di sini apa Bu? Menghidupkan mata batin nggak Pak? Ya. Bukan takut sama jaksa, bukan takut sama KPK Bu. Tapi perintahnya apa Bu? Takut kepada Allah. Takut sama Allah sekalipun tidak kelihatan. Kalau Bu para pejabat di Indonesia Bu memahami ayat ini dan tertanam dalam diri kita, Bu, itu KPK, itu polisi, itu jaksa, Bu, kira-kira pekerjaannya berat nggak Bu? Enggak. Karena kontrol dirinya kita bukan di CCTV, Bu, bukan di pengawasan luar, tapi pengawasan diri. Apa itu? Dia mampu menjaga hawa nafsu. Apa Bu? Diobatinnya hawa nafsu. Takut kepada Allah yang Maha Pemurah sekalipun dia tidak melihatnya. Tapi walaupun Bu, dia dijaga oleh manusia, ya hukumnya tambah berat. Tapi kalau dia tidak takut sama Allah, selalu cari jalan untuk berpaling nggak Bu? Nah itulah puasa. Jadi puasa sekali lagi bukan menahan lapar dan haus, tapi gimana caranya kita mampu melawan hawa nafsu diri kita masing-masing. Ini ya cobaannya berat. Kan tadi ada lewat harta, ada lewat wanita, Bu. Ya. Ada lewat macam-macam. Ya, itu kata Allah, ya, yang tadinya dia betul terhormat, tapi aib dalam hal perempuan. Kan itu gara-gara apa, Bu? Punya kekuasaan, punya kelebihan yang lain. Ini makanya kata Allah, mudah-mudahan ayat ini sebagai alarm kita, takut kepada Allah yang Maha Pemurah, sekalipun dia tidak melihatnya. Lanjut silakan terus. Dan dia datang dengan hati yang bertobat. Nah, jadi apa Bu? Datang kepada Allah dengan apa Bu? Hati yang bertobat. Dengan merasa bahwa dosa nggak kepada Allah Bu? Dan dia mengakui ada penyesalan nggak? Nah itu kata Allah. Ya, jadi semoga surat 50 ayat 31 sampai 34 menjadi darah daging kita, menjadi ruh dalam perilaku kita. Apalagi kita memohon ajaran takwa ini harus menjadi budaya bangsa. Apa Bu? Tadi makanya kata Nabi ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah. Fa ilam takun taroh fa inahu yarok. Kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun kamu tidak melihatnya, Allah melihat kamu. Jadi berarti pengawasannya di mata batin kita nggak Bu? Kepada alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, kita doakan orang-orang yang hari ini dapat jabatan, Bu, dapat amanah, presiden, wakil presiden, menteri, begitu pula anggota dewan, penegak hukum, sama-sama menjelmakan ajaran takwa di bumi persada Indonesia. Insya Allah. Jadi kata Allah bukannya kita cari surga, tapi apa Bu kalimatnya?
Sedangkan surga didekatkan kepada orang yang bertakwa. Maka itu ada hadis kan, Bu. Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Apa maksudnya, Bu? Perumpamaan, bukan seperti Ibu melihat pintu masjid ada yang ngebuka, ada yang bukan. Mau dibuka, mau ditutup, kuncinya di mana, Bu? Di kita sendiri. Apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, dia penuhi dengan ketakwaan, dan luar biasa dia pun mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kebalikannya, walaupun dia tiap tahun ketemu Ramadan, hatinya tidak mau dibersihkan, sementara si fasik itu dia tingkatkan, kemaksiatannya dia, Bu, tidak untuk dijadikan tobat terus-menerus, maka walaupun bertahun-tahun itu Ramadan, dia menjadi hamba yang untung nggak, Bu? Rugi terus kata Allah. Ya, nerakanya dia, Bu, semakin dekat. Bukan surga yang dekat, tapi nerakanya. Ya, jadi ingat, inilah ajaran Allah yang harus kita ambil dari pelajaran kita setelah Ramadan. Ya, makanya kenapa kita diringankan untuk bangun malam. Apa kata Allah, Bu? Memohon ampunlah di akhir-akhir malam. Tambah lagi supaya kamu beramal soleh, dalam hartamu ada hak orang lain, baik yang meminta maupun yang tidak. Apa itu? Hakul lisaili wal mahrum, baik itu ibu bapak, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan yang lainnya. Ingat, Bu. Diulangi lagi, ajaran takwa itu apa, Bu? Surat 3 Al-Imran 132 sampai 136. Enggak apa-apa, ini 4 ayat. Taat. Ya, surat 3 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taatilah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kamu diberi rahmat. Apa, Bu? Ati Allah wa ati Rasul la'alakum turhamun. Tadi kita ingin dapat rahmat Allah nggak, Bu? Harus komitmen dengan aturan Allah nggak, Bu? Kan tadi inan nafsa la'amaratu illa bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati. Berarti apa, Bu? Kita butuh rahmat Allah nggak, Bu? Salah satunya apa di sini, Bu? Ati Allah wa ati Rasul la'alakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, perintahnya kita kerjakan, Bu, ajaran Nabi kita kerjakan, sunnahnya kita wujudkan, insya Allah dapat rahmat Allah. Terus? Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa, Bu? Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'idat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan Allah untuk siapa, Bu? Orang yang takwa. Apa itu takwa? Lanjut silakan. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. apa, Bu? Orang takwa itu mampu melawan hawa nafsunya, apa, Bu? Sifat kikir, sifat serakah. Gitu nggak, Bu? Sehingga dia berani menyadari harta yang dititipkan Allah tidak hanya untuk dirinya, ada juga hak orang lain. Tidak hanya untuk kesenangan dunia, tapi untuk bekal akhirat. Kan itu, Bu. Berinfak di waktu lapang ataupun sempit. Mudah-mudahan, Bu, selama Ramadan kita di training Allah, dididik oleh Allah, ajaran takwa menjadi ruh kita dalam beribadah. Ajaran takwa menjadi sebaik-baik pakaian kita. Dan ajaran takwa sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah. Karena kata Allah, apa, Bu? Fatazawadu fa inna khairu zadi taqwa.
Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Begitu pula Allah gambarkan. Takwa itu harus apa, Bu? Menjadi pakaian. Makanya disunahkan habis Ramadan, pakailah pakaian yang indah. Betul nggak, Bu? Kita mah otaknya tanah abang, gitu nggak, Bu? Iya. Ibu ingin menjahit, baju ibu jahitannya berbeda dengan yang lain. Sehingga berjuta-juta itu dibeli baju. Untuk apa, Bu? Supaya kita beda dari yang lain. Keluarga kita wajib setiap tahun baju sarimbitan. Kan itu, Bu. Padahal bukan itu rohaninya. Ya, karena maunya Allah, surat 7 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam, Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu. nah ini, Bu, yang hari ini kita pakai. Dan Terserah, wajib itu juga ya, untuk menutup aurat. Terus dan untuk perhiasan bagimu. Namun pakaian takwa itulah yang lebih baik. Bu, jadi habis lebaran Ibu harus pakai baju apa, Bu? Pakaian takwa. Ya, jadi aurat kita harus kita tutup dengan, Bu, pakaian takwa nggak, Bu? Siapa yang ngejahitnya, Bu? Bukan tukang jahit, Bu. Nggak ada tokonya. Diri Ibu. Dari kalimatnya pun apa, Bu? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwa, rugilah yang mengotorinya. Ya, jadi yang tahu dosa kita, yang tahu kebaikan kita, jadilah kita hari ini apa, Bu? Untuk membaca perjalanan hidup kita. Ya, apa? Alhamdulillah masih diberi umur untuk wasari'u ila magfirah. Segera memenuhi panggilan Allah. Jadi kata Allah kalimatnya, ternyata dari sekian pakaian yang paling mahal, Bu, yang nggak ada di toko dan Ibu harus buat sendiri, dan itu yang harus Ibu pakai ketika berhadapan dengan Allah, pakaian apa, Bu? Pakaian takwa. Karena kalimatnya walibasu taqwa dalikal khair. Sebaik-baik pakaian di sisi Allah adalah takwa. Jadi kalimatnya apa, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan agar kamu punya baju yang bagus. Agar kamu punya baju hasil jahitanmu sendiri. Apa mereknya, Bu? Takwa. Gitu nggak, Bu? Jadi setiap tahun kita ganti baju, Bu, bajunya baju takwa. Takwanya harus semakin meningkat. Ini ya, jadi ingat kata Allah, inilah luar biasa. Allah membuat sistem rukun Islam itu sebagai agenda harian, agenda mingguan, agenda bulanan, agenda tahunan, agenda per detik, Bu, membentuk kita agar jadi apa, Bu? Hamba yang takwa. Ya, puasa untuk takwa, haji takwa, sholat takwa, Bu, sedekah takwa, semua menuju kepada takwa. Ya, insya Allah kalau kita selalu istiqomah dalam ketakwaan, Bu, jangan takut mati kata Allah. Apa, Bu? Pasti matinya kita pun mati yang dimuliakan Allah. Maka itulah begitu selesai Ramadan, 1 Syawal, Bu, kita Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Ya, dan tentu hari ini, Bu, di penghujung Syawal. Nah, kita harus tahu kenapa setelah Ramadan kita harus bertemu dengan bulan Syawal. Nah, Syawal itu mengandung 3 arti, Bu. Syawal artinya bulan peningkatan. Bulan kebangkitan. Kebangkitan apa, Bu? Ibadah kita. Bukan selesai. Bukan Ibu ibadah Ramadan full, tapi Syawal cuti. Istirahat ibadah. Jadi ibadah ada cutinya nggak, Bu? Nggak ada. Makanya irtafa'a. Jadi disebut Syawal itu bermakna irtafa'a. Bulan kebangkitan. Bulan ditingkatkan. Kenapa? Makanya disebut juga bulan kemuliaan. Tadi kata Allah, Bu, begitu Ibu puasa di bulan Ramadan dan mendapat gelar takwa, otomatis, Bu, Allah akan memberikan apa kepada kita, Bu? Surga di akhirat kata Allah. Tapi apa dulu yang hari ini Allah berikan, Bu? Kemuliaan. Surat 49 ayat 13. Ya.
Surat 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bu, naluriah kita di bulan Syawal, apalagi tepatnya 1 Syawal, Bu, ingin selalu bersilaturahim nggak, Bu? Coba di bulan-bulan yang lain bisa nggak, Bu, mengkondisikan seperti 1 Syawal? Nggak bisa, Bu. Ya, yang jauh kita ingin, Bu, telepon, ya dekat ingin berjabat tangan. Ibu dengan ikhlas memohon ampun kepada suami, apalagi anak kepada orang tua. Betul nggak, Bu? Ya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, apa, Bu? Untuk saling silaturahim, saling kenal mengenal. Tapi lanjutin ayatnya, Bu. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Apa, Bu? Di antara kita hari ini yang mulia ukurannya masih, Bu, sudut pandang manusia atau harus sudut pandang Allah, Bu? Siapapun di antara kita tidak kenal ustadz, tidak kenal kiai atau jamaah biasa, siapapun ibu, kalau ibu takwa, maka ibu yang lebih mulia dari kita semua. Belum tentu saya di depan ini mulia, Bu. Kenapa? Kalau belum jadi orang yang takwa. Gitu nggak, Bu? Jadi dengan Ramadan itu merubah kacamata kehidupan manusia kita nggak, Bu? Dulu yang kita pandang mobilnya, mereknya apa, rumahnya di mana, Bu, hartanya apa, jabatannya apa. Tapi begitu kalau orang yang berpuasa, Bu, itu hanya pemanis dunia. Betul nggak, Bu? Kan itu pemanis dunia, Bu. Nanti akan kita tinggalkan nggak, Bu? Ya, yang kita bawa apa, Bu? Takwa kita. Makanya jangan sampai pemanis dunia ini jadikan kita ukuran, akhirnya kita lupa pulang, Bu. Kan itu. Ya, jadi kalimat kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu, hai hambaku, adalah orang takwa. Makanya termasuk haji, ketika Nabi Muhammad, Bu, berkhutbah di Haji Wada, apa, Bu? Hai kaum muslimin muslimat, tidak ada lagi perbedaan antara orang Arab dan bukan orang Arab. Yang membedakan kalian ini adalah karena apa, Bu? Itu kan pidatonya, khutbahnya Nabi di Haji Wada, Bu. Jadi berarti hari ini pun sama. Apa, Bu? Ayatnya udah jelas. Di hari sekian yang bersilaturahim, di antara kamu yang kenal mengenal, siapapun yang berjabat tangan dengan kamu, apa, Bu? Lihat sekarang ruhnya. Apa, Bu? Takwanya kata Allah kepadaku. Itu, ya, karena kata Allah, kalau kamu hidup ingin bersamaku, ingin selalu bersamaku, bekalnya apa, Bu? Surat 16, 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surat 16 ayat terakhir, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa, Bu? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah beserta siapa, Bu? Orang-orang yang bertakwa. Kalau hidup ibu ingin bersama Allah, modalnya apa, Bu? Nah itu. Kalau ibu mati takwa, berarti matinya bersama Allah nggak, Bu? Otomatis malaikat mungkin nggak memperlakukan kita semena-mena, nggak, Pak? Nggak mungkin, Bu. Ya mari sekali lagi kita ini harus di bulan Syawal itu irtafa'a, apa, Bu? Bulan kebangkitan. Tingkatkan ibadah kita. Yang kedua, Bu, Syawal itu bermakna ibtidaul khair. Apa, Bu? Awali dari kebaikan, awal kebaikan. Ya, jadi di bulan Syawal ini, Bu, apapun kalau ibu apalagi niatnya, Bu, ingin baik dalam usaha, dalam membangun keluarga, Bu, ya, makanya disebut Nabi apa, Bu?
di bulan Syawal adalah bulan pernikahan. Kan itu. Kenapa? Mengawali kebaikan, ingin berumah tangga. Gitu nggak, Bu? Kan itu untuk menyempurnakan hidup kita nggak, Bu? Kan itu. Ya, jadi ibtidaul khair apa saja. Ya, untuk apa, Bu? Kita ini pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini Ramadan, Syawal. Jadi mulai apa saja. Yang penting punya niat yang baik, Bu. Nah itu. Ya alhamdulillah kemarin juga, Bu, ini saya bukan promosi. Kemarin ada kawan saya Pak Ali dari Serang. Dulu dia belajar sama saya, Bu, ngajinya. Alhamdulillah sekarang jadi ustadz juga. Kebetulan dulu latar belakang dia itu jualan, Bu. Ya, jualan ngasong bahkan di itu sama istrinya. Ya, secara pendidikan orang biasa, Bu. Kemarin datang saya kaget, Kang. Alhamdulillah saya 2 tahun merintis usaha. Ya, saya jualan ini, Bu, makanan ringan di Banten. Ya. Ya, kata dia dalam 2 tahun ini saya omset udah bukan lagi puluhan juta, sudah main di ratusan juta. Waduh, kaget, Bu. Apa usahanya? Saya dibawa itu, Bu. Kebetulan ada kawan saya itu usaha kerupuk tuh, Bu. Saya bawa tuh contohnya. Kerupuknya kata dia saya ngambil dari Bandung dan itu terkenal seluruh Indonesia, enak, Bu. Ya. Itu silakan kalau yang mau, Ibu. Ya, nggak bawa banyak ya, saya nggak bawa banyak itu. Ya, jadi apa, Bu? Kata dia saya ingin terima kasih ke Akang dikasih fasilitas dulu ilmu, ternyata saya bisa kembangkan. Nah ini, Bu. Jadi mari kita konsepnya apa, Bu? Hari ini harus punya semangat untuk apa, Bu? Tingkatkan kebaikan kita. Surat 2 148. Surat 2 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Suruh ngapain Ibu, Bu, sekarang? Karena kita golongan sudah jadi hamba yang takwa. Jadi kebaikan Ibu dengan saya harus diperlombakan nggak, Bu? Iya, bukan lagi seujon. Dia mau udah gini, jangan-jangan ada maunya. Oh, jadi kita udah tidak dibangun lagi prasangka buruk, Bu, harusnya. Ya, karena kalau orang takwa udah mampu menahan amarah, memaafkan orang lain, apabila dia melakukan perbuatan keji, dia ingat Allah, Bu, apapun, ya, dia tetap menebar kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau melainkan pembawa rahmat untuk semesta alam. Mudah-mudahan, Bu, spirit Syawal ini ya kita pakai untuk melanjutkan di bulan-bulan berikutnya, dan kita memohon ingin masih dipertemukan dengan Ramadan tahun akan datang. Kan itu harapan kita, Bu. 1-2 ayat lagi terakhir. Ramadan Syawal itu artinya apa, Bu? Istimror, artinya keberlanjutan, Bu. Karena dalam hadis ketika Ibu puasa sebulan penuh, maka disunahkan dilanjutkan. Kapan, Bu? Kalau mampu sunnah 6 hari setelah Ramadan. Berarti puasanya kapan, Bu? Syawal. Ya, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya berapa, Bu? Kan itu fasilitas, gitu nggak, Bu? Makanya melanjutkan. Ya, berarti apa? Istiqomah. Ya. Nah, insya Allah kalau Ibu melakukan suatu kebaikan, apapun yang Ibu lakukan dan itu sudah nilainya, Bu, kebaikan, maka itulah kita bisa ngukur diri. Kenapa? Karena ciri ahli surga salah satunya istiqomah. Mudah-mudahan tahajud kita, sholat kita, Bu, puasa kita, sedekah kita, apapun kita lakukan selalu yang terbaik. Ya, ini makanya kata Allah surat 46 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah. Terus?
Kemudian mereka tetap istiqomah. Istiqomah itu apa, Bu? Berkelanjutan, komitmen, gitu nggak, Bu? Kemudian mereka istiqomah. Terus? Tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi kalau ibu mengerjakan sesuatu kebaikan, dan Bu dapat anugerah dari Allah, salah satunya apa, Bu? Ibu dibuat senang. Senang ngaji, senang sedekah, Bu senang memaafkan. Ibu senang aja hal-hal gitu. Berarti itu kalimat Allah nggak, Bu? Hidupnya bukan lagi seperti kalimat suara, Bu. Jangan sedih ya. Bukan, Bu. Otomatis ibu kok senang. Ya, hal-hal yang kebaikan itu saya bahagia. Dulu mau bahagianya punya fasilitas ini, punya merek ini, Bu. Ya, sekarang bukan itu. Saya senang melakukan sesuatu, apalagi ketika nolong orang itu bisa bersyukur, bisa ekonominya bagus, bisa dia bermanfaat. Itu yang membuat senang, Bu. Ya, itu kata Allah. Nah, kalau ibu sudah ada berita itu dari Allah di kolbu, apa kata Allah, Bu? Terus? Mereka itulah para penghuni surga. Jadi ciri penghuni surga apa, Bu, yang bisa kita ukur? Saya ini selalu melakukan perbuatan ini kontinu nggak? Saya ini senang nggak, Bu? Konsekuen nggak? Komitmen nggak? Kalau itu berarti ciri bahwa diri kita ditakdirkan Allah ahli surga. Karena kalimatnya ulaika ashabul jannah. Mereka itu para penghuni surga. Jadi kalau ingin tahu ahli surga di dunia, yang kita lihat, yang kita rasakan, jangan jauh-jauh diri kita aja, Bu. Komitmen nggak? Sungguh-sungguh nggak? Konsisten nggak? Ya, karena kalimatnya istiqomah ini sebagai gambaran diri kita. Itu, Bu. Ya, bahkan tadi akan diberikan kebahagiaan bukan dalam bentuk fasilitas semata, tapi dalam bentuk kebahagiaan batin. Ya. Satu ayat lagi, Bu. Kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah dikerjakan mereka. Nah, jadi itulah, Bu, harapan kita. Semoga setelah Ramadan ini kita akan yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai ajal menghampiri kita. Satu ayat terakhir lagi. Ustadz, maaf ya. mau bertanya. Ya. Ada beberapa dalam Al-Quran yang saya lihat memakai kata kami. Allah memakai kata kami. Ya. Contohnya di surat 17 ayat 70. Ya. Seperti kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ya. Kenapa di situ tidak dikatakan aku tapi memakai kami? Apakah ada keterlibatan yang lain atau sebagai bentuk sopan santun gitu ya? Jadi betul, Bu. Di Quran ada kalimat kami, ada kalimat aku. Ya. Nah, kami itu berarti rame-rame nggak, Bu? Betul. Ibu dikasih potensi kemuliaan. Walaqad karomna bani Adam. Sungguh telah kami memuliakan anak cucu Adam. Kenapa kami? Karena di situ ada usaha ibu juga nggak, Bu? Ada usaha saya nggak, Bu? Tapi kalau saya ini tidak mau menjaga amanah Allah, saya dimuliakan Allah lagi nggak, Bu? Tidak, menjadi makhluk yang hina. Jadi kami itu kamu juga di situ ada, kata Allah. Aku dan kamu, tambah lagi malaikat, Bu. Makanya selalu, kenapa ada kalimat kami? Karena kata Allah ada keterlibatan gitu. Nah, ya, semua, Bu, semua unsur terlibat. Ya. Kata Allah, makanya ini, Bu, contoh nih, surat 9 ayat 105. Ibu yang baca boleh. Surat 9 ayat 105. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, ibu suruh bekerja menjadi hamba yang takwa, yang sungguh-sungguh. Terus? Maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Nah, Bapak, Bu, ibu lagi dilit, sungguh-sungguh ini orang, gitu nggak, Bu? Ya. Dalam apapun, ibu bukan bekerja bisnis aja, bukan bekerja pengusaha aja, semua pekerjaan dalam taat pun, dalam beribadah bekerja. Terus? Maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Terlibat semua nggak, Bu? Kenapa ibu jadi hamba yang takwa? Karena ibu ketemu guru. Begitu nggak, Bu? Kenapa ibu takwa? Karena ibu mau punya harta ini menyadari tidak hanya dari saya dari suami dikasih, dari pekerjaan saya. Sehingga kan kaminya di sini kan luas, Bu. Ya, sehingga kita merasakan, oh ternyata ibu punya harta juga tidak sombong. Kan itu ibu sadar. Kan, Bu, apa? Bahwa saya diberikan kenikmatan untuk
apa Bu? Berbagi kepada orang lain. Itu si kami itu di situ. Lanjut silakan terus. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau kami di sini apa Bu? Allah, para rasul dan orang mukmin. Kami yang lain ada Allah, malaikat dan kita. Selalu ya. Jadi ingat. Jadi Allah gunakan kami di situ. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi, beda lagi kalimatnya Bu. Ya, Allah pencipta aku. Selalu menggunakan akulah pencipta langit dan bumi. Kepunyaankulah apa yang ada di langit dan di bumi. Kenapa? Karena Allah sendiri otoritinya. Tapi ketika memproses alam semesta dan diri kita, ada keterlibatan kita nggak Bu? Dan itulah Allah gunakan kami. Dan tetap kalimatnya luar biasa, ketawaduan Allah. Allah yang punya langit dan bumi aja Bu. Yang punya boleh sombong, tapi Allah tidak mau menggunakan fasilitas sombong nggak Bu? Iya, kan selalu. Bahkan kalimatnya pun ketika hambanya beribadah tobat, ya ibadur rahman, kepada hamba-hamba yang penyayang, pemurah, kan itu Bu. Ya, satu ayat terakhir, surat Istiqomah nih Bu, 41 ayat 30. Sampai 32. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya. Apa Bu? Kemudian tetap mereka istiqomah, sumastakomu. Kemudian tetap mereka berada dalam pendiriannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus? Akan turun malaikat-malaikat kepada mereka, seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Apa Bu? Apakah malaikat ketika datang ke hati ibu harus kedengar suaranya sama ibu? Enggak Bu. Seperti ibu makan obat, ibu sakit makan obat. Apa itu si sehat? Lapor. Badan saya, ibu udah sehat sekarang sama saya. Apa gitu Bu obat? Enggak. Merasakan sendiri enggak Bu? Kok tambah ringan nih badan? Enak. Kan itu Bu. Nah malaikat bisa lebih dari itu. Malaikat memberikan apa Bu? Kabar kebahagiaan. Anak jauh dari kita tapi dia terjaga, hidupnya rezekinya luas, suami yang mencari nafkah dimudahkan oleh Allah, Bu, dijaga, kan itu. Ya, itu kebahagiaan dan yang lainnya. Terus? Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Semua itu sebagai karunia, penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ciri yang bisa kita lihat diri kita masing-masing, bahwa kita ini ahli surga atau tidak. Saya istiqomah tidak di jalan Allah sampai ajal menghampiri kita. Kalau Bapak Ibu sudah istiqomah di jalan yang benar, walaupun ditinggali orang, walaupun hidup kita biasa aja, itulah jalannya kita sudah berada di jalan yang lurus. Insya Allah, Allah pun tidak akan menyia-nyiakan kita, akan diberikan hidangan dari perjuangan kita selama hidup di alam dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu juga yang membatasi kita, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kajian perdana di bulan Syawal ini bagi saya, mungkin Ibu sudah dibuka kajian sebelumnya, tambah semangat, tambah istiqomah, dan tetap kita menjadi golongan yang bertakwa. Itulah yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Mari kita tutup sama-sama dengan beristighfar 3 kali Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shigoro wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita baca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.